Bismillah, halo semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat slide portofolio ya. Bisa juga sebagai slide galeri. Tampilan portofolio akan saya buat seperti di website ini ya. Ini bisa kita buat di PowerPoint dengan menggunakan link dan dipercantik menggunakan transisi mode. Teman-teman perhatikan di sini. Di sini ada menu buat filter ya, kategorinya. Kemudian di sini ada navigasi. Ini untuk berpindah ke gambar yang lain pada setiap kategori. Kemudian di sini ada ikon menu untuk toggle filternya, hide dan show ya. Sebelumnya saya telah membuatnya ya, saya perlihatkan dahulu di slideshow. Ini adalah menu filternya. Saya buat 3 aja di sini. Kemudian navigasinya juga saya letakkan di sini untuk berpindah ke gambar yang lain. Terus di sini juga ada ikon menu untuk toggle filternya. Teman-teman bisa melihat di deskripsi ya tahapan-tahapan dari tutorial ini. Oke guys, saya mulai. Buat dokumen baru, layoutnya pilih aja blank. Kita berikan dahulu warna gelap pada backgroundnya. Oke, pertama kita akan buat menu filter dan juga navigasinya. Buat shape persegi panjang, ini akan menjadi tempat logo dan button untuk toggle menu filternya. Berikan warna putih, di shape outline, pilih no outline. Saya akan salin aja dari sini logo dan icon menunya ya. Silakan teman-teman masukkan gambarnya sendiri. Terus ikonnya ini saya ambil dari stok icon PowerPoint. Selanjutnya buat lagi shape persegi panjang. Ini untuk tempat filternya. Berikan warna hitam. Dan no outline untuk hilangin garisnya. Terus masuk di format shape, klik kanan, pilih format shape. Berikan nilai transparansi 30%. Sekarang insert text box. Ini untuk kategorinya. Saya berikan warna putih. Terus fontnya saya pakai Bodoni BDBT. Tambah font size-nya. Duplikat aja untuk membuat kategori yang kedua. Ini untuk kategori minimalis. Saya contohkan 2 aja ya kategori di sini. Terus buatkan vertical line. Ini kita letakkan di samping kategori yang aktif dengan warna kuning. Terus ketebalan garisnya 2/4 poin. Berikan kemiringan 15 derajat ke kanan sehingga sama seperti slash. Tekan aja Alt diikuti tanda panah ke kanan pada keyboard. Sekali aja ya. Ini kategori yang aktif kita berikan warna kuning. Ini saya turunkan ke tengah ya. Oke, sekarang buat navigasinya. Saya akan menggunakan save lingkaran. Simpan di pinggir sini. Saya berikan warna putih. Outline juga putih. Terus ketebalannya saya berikan 2/4. Terus duplikat sebanyak gambar yang akan dimasukkan. Saya akan masukkan 3 gambar untuk kategori landscape. Hanya berikan warna putih pada gambar yang aktif ya. Jadi yang kedua ini hanya outline saja. Seperti ini. Ini kita group. Dan berikan align middle. Oke, sekarang layout menu dan navigasinya telah selesai ya. Sebelum kita insert link pada kategori dan navigasinya, tambahkan dahulu slide-slide kosong. Ini akan memudahkan kita dalam memasukkan link ya nantinya. Untuk landscape 3 slide. Di sini saya buatkan section. Ini opsional aja ya, bisa teman-teman lewatkan. Ini untuk membuat slide kita kelihatan lebih terorganisir. Section untuk kategori minimalis. Di kategori minimalis saya akan contohkan 2 slide aja ya, atau 2 gambar. Silakan buat sebanyak yang teman-teman inginkan ya. Ini hanya contoh.
Oke, setelah slide-nya lengkap, selanjutnya kita bisa sisipkan link pada setiap kategori dan navigasinya. Pertama di sini, masuk di menu atau tab Insert, Links. Teman-teman juga bisa pilih link yang ini ya. Di sini saya pilih Action, pilih Hyperlink to, lalu pilih per slide, karena ini menuju ke slide pertama ya. Lalu OK. Kemudian untuk kategori minimalis, masuk lagi di Links, Action, Hyperlink to, kali ini pilih Slide, lalu pilih slide 4. Karena slide 4 ini adalah slide dimulainya kategori minimalis ya. Lalu OK. OK lagi. Selanjutnya link pada navigasi. Karena objeknya tergrup, klik 2 kali pada objek yang ingin diberikan link ya, sehingga objeknya terpilih seperti ini. Masuk lagi di Links, Action, di Hyperlink to, pilih per slide. OK. Navigasi yang kedua lagi. Di Hyperlink to, pilih slide, dan pilih slide 2. Terus yang ketiga, pilih slide 3. Oke, sekarang link pada kategori telah lengkap. Selanjutnya masukkan gambar pada slide. Masih di menu Insert, klik Picture di sini, This Device, lalu pilih gambar yang diinginkan. Selanjutnya klik tanda panah pada Crop Tool, pilih Aspect Ratio, terus pilih 16:9. Pilih sesuai dengan ukuran slide teman-teman ya. Kemudian ini gambarnya kita perbesar seukuran slide, tarik pada sudutnya secara diagonal seperti ini, lalu send to back gambarnya sehingga berada di urutan paling bawah. Oke, setelah gambarnya beres, selanjutnya kita salin semua objek ke seluruh slide. Ctrl A untuk memilih semua, Ctrl C, lalu kita paste ke semua slide. Nanti kita sesuaikan lagi ya. Oke, selanjutnya ganti semua gambarnya ya, mulai dari sini. Klik kanan, Change Picture, lalu This Device. Ini yang ketiga. Terus slide keempat. Dan ini yang terakhir. Baik, setelah semua gambar terganti, selanjutnya kita sesuaikan link dan navigasi yang aktif, mulai dari slide 2. Lingkaran kedua di navigasinya kita berikan warna putih. Ini akan menjadi tanda bahwa kita sedang berada di gambar kedua pada kategori landscape. Terus lingkaran paling atas atau pertama kita sisakan warna atau garisnya aja. Ini yang aktif lingkaran ketiganya. Oke, sekarang di kategori minimalis. Di kategorinya kita berikan warna kuning pada minimalis. Terus slash-nya kita pindahkan sejajar dengannya. Dan kategori landscape berikan warna putih. Kemudian untuk navigasinya kita perlu ubah linknya ya. Karena link saat ini menuju ke slide pertama. Di sini pilih slide, lalu pilih slide 4. Terus ini ke slide 5 ya. Slide 5. Lingkaran terakhirnya kita hapus, karena hanya ada 2 slide pada kategori minimalis. Berikan align middle. Selanjutnya navigasi dan menu kategorinya kita salin. Kita hapus dahulu ini ya. Navigasinya juga. Lalu kita paste. Lingkaran kedua kita isi warnanya. Dan yang pertama hanya sisakan warna garisnya. Save fill, pilih no fill. Baik, selanjutnya kita tambahkan transisi. Masuk di tab Transition, lalu pilih More. Durasinya saya turunkan nilainya ke 1,5 second. Terus hilangin centang on mouse click.
Dan terakhir klik apply to all agar seluruh slide juga diberikan transisi yang sama. Oke, kita lihat dulu di slideshow ya. Kita tes filternya. Oke, kemudian navigasi untuk pindah gambar. Oke, berfungsi dengan baik ya. Nanti kita akan perbaiki transisinya. Selanjutnya kita perbaiki dulu transisinya ya, agar terlihat lebih keren. Oke, salin gambar di slide pertama ini, lalu paste ke slide kedua, terus pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa ke kiri? Karena kita ingin gambarnya bergerak ke kiri ya saat transisi. Jika teman-teman ingin gambarnya bergerak ke bawah atau ke kanan, maka pindahkan gambarnya ke posisi tersebut. Intinya di mana kita letakkan gambarnya di slide kedua ini, maka itu adalah posisi terakhir yang akan dituju gambar tersebut saat transisi terjadi, baik posisi maupun bentuknya ya. Oke, sekarang gambar di slide kedua ini kita juga salin ke slide pertama ya. Kita letakkan di sebelah kanan slide. Atur posisinya agar nempel di gambar utama ya. Selanjutnya kita perbesar gambar di dalam area crop. Masuk di picture format, lalu klik crop tool, lalu tarik salah satu node yang ada pada sudut gambar, sambil tekan Ctrl Shift ya. Ini bertujuan agar ada efek zoom out ya saat transisi. Gambar di slide ketiga ini juga kita salin ke slide 2, letakkan di sebelah kanan slide. Perbesar gambar di dalam area crop. Terus ini penting ya, send to back gambar-gambar yang telah kita salin tadi, agar saat transisi gambarnya tidak menutupi menunya. Oke, salin lagi gambar di slide 2 ini ke slide 3. Send to back. Sekarang kita ke slide 4 untuk kategori minimalis. Salin gambarnya ke slide 5. Letakkan di sebelah kiri. Perbesar gambar dalam area crop. Dan send to back. Gambar ini lagi kita salin ke slide 4. Dan letakkan di kanan. Klik kanan, send to back. Oke, sekarang kita lihat lagi di slideshow. Oke, sudah mantap ya transisinya. Oh ya, satu lagi ya. Perhatikan transisi dari slide pertama ini ke slide 3. Sebenarnya bukan cacat ya, tapi kita bisa membuatnya lebih bagus lagi. Mengingat jumlah gambar hanya ada 3, jadi ini masih mudah ya. Kalau lebih dari ini, teman-teman abaikan aja ya. Baik, untuk itu kita salin lagi gambar yang ada pada slide ketiga ini ke slide pertama. Terus letakkan di pinggir sini ya, bersebelahan dengan gambar slide 2. Jangan lupa send to back. Terus slide 1 kita juga salin ke slide 3. Simpan di pinggir gambar slide 2 juga. Send to back. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Kita langsung menuju ke slide 3. Kali ini gambarnya bertransisi dengan baik ya, tanpa ada efek fade lagi. Oke, kita coba ke kategori minimalis. Terus navigasi gambarnya. Oke, sudah mantap ya. Kemudian langkah terakhir, kita akan membuat filter kategorinya atau menu kategorinya bisa di-hide dan juga ditampilkan kembali. Hal ini cukup mudah ya. Teman-teman blok aja semua kategori menunya seperti ini. Lalu masuk di tab Animation. Pertama kita berikan dahulu animasi exit ya. Klik tanda panah di sini. Lalu pilih Flyout untuk animasi exitnya. Yang ini ya. Effect Option, pilih to left. Kemudian tambahkan animasi entrance, add animation.
lalu pilih fly in, efek optionnya from left, blok menu barnya seperti ini, lalu klik kanan, dan bring to front, agar berada di atas menu kategorinya ya. Oke, kita akan tambahkan trigger pada ikon menunya, blok lagi menunya seperti ini, klik trigger di sini, on click off, dan pilih nama objek dari ikon menunya. Ini ya, grafik 7. Saya langsung tahu ya, karena hanya ada satu icon di slide ini, dan namanya pasti grafik ya, kalau SVG icon. Apabila teman-teman tidak tahu nama objek dari menunya, kita bisa lihat namanya di selection pane, klik menunya, lalu masuk di selection pane, bisa lewat menu home, klik select di sini, dan klik selection pane. Ini ya nama objeknya yang tersorot ini. Oke, saya blok lagi menunya ya. Di tab animation, klik trigger, on click off, pilih nama objek dari menunya. Di sini grafik 7. Kemungkinan besar beda ya kalau di PowerPoint kalian. Jadi trigger ini adalah pemicu ya dari animasi yang ada pada menu kategorinya. Kalau bahasa manusianya saat grafik 7 diklik, aktifkan animasi pada menunya. Oke, jangan lupa lakukan slide per slide ya. Tadi saya salah ya, seharusnya saya lakukan ini dari awal, sehingga tidak perlu memberikan animasi di setiap slide-nya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita klik pada ikon menunya. Oke, berfungsi dengan baik. Baik, untuk jumlah kategori ini tergantung pada teman-teman ya, mau buat seberapa banyak, silakan dilanjutkan. Jika teman-teman ingin mendownload demo yang tadi saya perlihatkan di awal, linknya ada di deskripsi ya. Baik, cukup sekian, semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam Aki, tapada salam.